Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini 7 Agustus tahun 2024 diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 11. Demikian bunyinya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah tentang bersabar dalam penderitaan. Saudara pasti bertanya-tanya, mengapa aku harus mengalami penderitaan ini? Bukankah ketika kita membahas tuntas tentang kehidupan dari Ayub, kita baru menyadari bahwasanya hal yang dilakukan Allah di balik setiap penderitaan yang dihadapi oleh Ayub adalah Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan itulah yang kita lihat dari kesimpulan akhir dari perjalanan dari Ayub tersebut. Apakah di setiap penderitaannya Tuhan langsung memberikan jawaban? Tidak demikian. Karena persoalan hidup itu begitu kompleks. Malahan, masalah-masalah itu tidak mesti harus memiliki jawaban. Jika saudara lebih sering mempertanyakan persoalan tentang penderitaan saudara, saudara kehabisan waktu untuk memikirkan itu. Itu mengapa Martin Luther kerap berkata bahwa tidak ada kata mengapa. Tetapi kita harus mengerjakannya dengan begitu yakin. Karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan melampaui dari apa yang aku pikirkan. Jika bagiku itu adalah penderitaan, bukankah ketika kita melihat kepada Ayub, akhirnya adalah Tuhan mengangkat derajat kita dan menunjukkan betapa terhormatnya orang-orang yang tabah itu. Jika kita mempelajari tentang penderitaan itu, sebenarnya kita harus lebih belajar kepada Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah, tetapi dia menjadi manusia yang paling menderita. Dia tidak melakukan satu pun dosa. Dia begitu saleh. Tetapi mengapa orang-orang yang saleh itu harus mengalami penderitaan? Mengapa saudara menutup diri dengan persoalan itu? Seolah-olah ketika saudara sudah dekat kepada Tuhan, saudara terhindar dari segala penderitaan itu. Itu adalah konsep yang salah dan keliru. Malahan ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita lebih banyak mempelajari dan lebih mendekatkan kepada substansi kehidupan yang sangat nyata dituliskan di dalam Alkitab itu, bahwasanya ketika penderitaan itu terjadi, maka aku mengingat step by step yang dikatakan di dalam Alkitab, dan itu menghibur aku supaya aku menjadi pribadi-pribadi yang tabah. Ingat satu hal, bahwasanya petani itu menanam benih dan proses itu begitu panjang. Tetapi mereka senantiasa menjalani itu, proses demi proses itu dengan begitu tabah. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka punya keyakinan dan harapan bahwasanya mereka akan menerima hasil. Dan kita ternyata sedang berjalan kepada proses itu. Tidak lama waktu kita di dunia ini. Waktu kita relatif singkat. Dan kita akan menikmati hal yang terbesar itu. Tetapi ingat satu hal. Sangat berbahagia orang-orang yang tabah. Dan itulah yang dilakukan para nabi-nabi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa belajar sabar di dunia ini. Bahwasanya kami tidak menghindari penderitaan itu, tetapi kami memiliki keyakinan bahwa kami dapat melewatinya. Dan kami memelihara iman kami yang sesungguhnya. Ajarlah kami ya Tuhan, bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau akan menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menyayangi kami, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dari semua hal yang telah kami lewati itu. Terpuji Engkau ya Bapa di dalam Yesus.
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.